Dampak mewabahnya virus corona atau COVID-19 kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada Kamis tanggal 5 bulan Maret 2020 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 400 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia. Dan pastinya Indonesia terkena wabah virus ini. Hak-hak pendidikan mereka di masa depan akan terancam. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai belajar di rumah saja. Secara otomatis, sistem pembelajaran akan jauh berbeda dengan metode di dalam kelas. Seperti halnya dialami oleh Bu Indri di dalam suatu sekolah, yakni terkait bahan ajar beliau berikan ke siswa. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10, beliau mengadakan ulangan harian dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Beberapa siswa memang mendapat nilai yang tinggi, bahkan 100, namun lebih banyak memperoleh nilai di bawah rata-rata. Nilai atau maksud saya ketika beliau perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, beliau merasa anak tidak fokus mendengarkan penjelasannya. Jadi dalam proses pembelajarannya, ada beberapa anak yang tidak fokus dalam proses pembelajaran yang beliau berikan. Hal ini membuat beliau bingung, apakah RPP yang udah beliau siapkan itu tidak cocok diterapkan dengan model virtual learning, ataukah dalam pelaksanaannya yang tidak bisa mengkondisikan siswa. Sehubungan dengan kondisi saat ini, maka Bu Indri selaku guru bahasa Indonesia kelas 10 menghubungi via WhatsApp Kepala Sekolah SMA Cemara 1, Bapak Inung, meminta agar proses pembelajaran disupervisi oleh beliau.
Rabu pada tanggal 15 April 2020 di pagi hari, guru mengonfirmasi kepala sekolah melalui via WhatsApp untuk membicarakan kontrak yang telah dibuat sebelumnya.
Kepala sekolah dan guru memasuki virtual learning menggunakan aplikasi Zoom. Guru membuka pembelajaran dan selanjutnya memperkenalkan kepala sekolah. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Hari ini di pembelajaran kali ini yang sangat spesial ini kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Inung. Ini anak-anak sudah masuk aplikasi semua ya. Baik, tolong beri salam kepada Bapak Inung karena telah berkenan hadir di pembelajaran V-Learning kita kali ini, yang telah menyempatkan waktu untuk menemani kita belajar pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Walaupun dengan kondisi di rumah saja, tetap semangat anak-anak semua. Baik, bolehkah Bapak belajar bersama kalian hari ini? Karena Bapak sudah ingin merasakan nih, belajar bahasa Indonesia bersama kalian. Dengan Bu Indri juga, dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Pasti lebih asik nih belajar bersama kalian di dalam virtual learning yang dijalankan oleh Bu Indri. Boleh? Boleh Pak. Baiklah, Bu Indri, silakan melanjutkan pembelajarannya. Baik anak-anak, karena tidak ada yang ditanyakan, saya persilahkan untuk Bapak Inung. Apakah ada yang ingin disampaikan? Monggo Bapak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah menerima Bapak di kelas virtual ini. Bapak senang berada di sini. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Sama-sama Pak. Baik anak-anak, kalau begitu Ibu dan Bapak Inung selaku kepala sekolah undur diri dulu. Selamat siang anak-anak. Bisa meninggalkan aplikasi semua ya saat ini.
Rabu pada 16 April 2020, tepat pukul 1, kepala sekolah menelpon Bu Indri melalui via video call WA untuk membicarakan terkait supervisi yang telah dilaksanakan tadi. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bapak Inung. Bagaimana perasaan Ibu tadi ketika mengajar melalui via virtual learning menggunakan aplikasi Zoom? Sebenarnya saya sedikit grogi Pak. Kenapa? Karena saya tidak terbiasa karena mengajar diawasi oleh Bapak seperti itu Pak. Tidak terlihat seperti itu kok Bu. Ibu tadi mengajarnya itu sudah baik. Bahkan RPP yang Ibu berikan di pertemuan awalnya pun ini sesuai Bu dalam proses pembelajarannya yang tadi. Jadi RPP yang Ibu berikan ini sudah bagus. Begitu Bu. Jadi dan juga dilihat dari tujuan pembelajarannya juga ya Bu, sudah terwujudkan dalam pengajaran yang Ibu berikan tadi. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita kontrakkan Bu di awal pertemuan. Bagaimana perasaan Bu Indri? Apakah Bu Indri sudah merasa terlaksana semua dengan baik dalam proses pembelajaran? Saya pengen tahu terlebih dahulu Bu. Pastinya saya sudah mengajar sesuai dengan kemampuan dan RPP yang saya miliki Pak. Saya juga sudah berusaha berinteraksi dengan siswa. Saya juga sudah mempersilahkan mahasiswa saya untuk bertanya, dan saya juga sudah memperhatikan kondisi siswa saya saat pembelajaran berlangsung. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik, tetapi saya masih bingung Pak, kenapa nilai murid saya masih banyak yang di bawah rata-rata seperti itu. Saya juga sependapat seperti itu. Akan terasa sempurna, Bu, jika kita lihat hasil catatan yang saya buat tadi. Kita lihat kemajuan usaha yang sudah Ibu Indri lakukan. Jadi, bagaimana pendapat Ibu setelah melihat catatan saya tadi kayak gimana? Nanti Ibu bisa meresponnya. Begitu ya, Bu ya? Wah, seperti itu ya Pak. Terdapat catatan yang mengutip keadaan di kelas. Seperti yang saya pernah utarakan Bapak di awal, bahwa saya melihat banyak siswa saya yang tidak fokus saat pembelajaran. Iya, Ibu. Sekarang kita melihat Ibu Indri sendiri. Beberapa anak yang mendengarkan Ibu tadi ketika fokus pada pembelajaran mereka, saya melihatnya iya benar, mereka mendapatkan nilai yang baik. Namun pada sisi yang lain, Bu, ada anak yang kurang fokus terkait dalam proses pembelajarannya Ibu tadi. Yang saya lihat itu, kenapa kok saya mengucap seperti ini? Karena saya melihat, saya kan tadi ketika dalam proses virtual learning, saya melihat fokus arah mata mereka. Ada beberapa arah mata mereka itu sedikit kelelahan. Jadi mereka kayak merasa bosan Bu terkait ya bahan ajar yang Ibu berikan. Mungkin dalam proses pembelajarannya, metodenya Ibu tadi. Ada misalnya ya Bu, ada anak yang tidur, terus ada anak yang ngawap-ngawap sendiri. Mungkin pada sisi ini yang tidak mendapatkan perhatian dari Ibu. Ya, seperti itu Bu. Ya, memang saya merasa masih banyak yang belum fokus di sisi ini Pak. Namun saya kira mereka masih mendengarkan saya. Kenapa? Karena tatapan mereka itu masih melihat kepada saya. Kalau yang saya rasakan ya Bu ya, memang mereka mengamati Ibu mengajar, namun kelamaan mereka mulai arah fokusnya hilang Bu. Nah, hal ini dikarenakan ternyata pembelajaran menggunakan virtual terlalu lama ini bisa membuat anak ini terlalu merasa bosan Bu dengan model ceramah saja. Jadi kan tadi kan Ibu menggunakan proses pembelajaran ceramah ya Bu ya.
Jadi Ibu menjelaskan semua materi yang Ibu berikan kepada siswa dengan model pembelajaran tanpa adanya interaksi sama siswa. Nah, hal ini Ibu yang membuat anak kelamaan ini merasa arah fokusnya hilang. Mungkin bisa dirubah Bu gaya belajarnya Ibu sendiri. Lebih banyak interaksi pada mereka agar mereka ini merasa arah fokusnya, mungkin arah fokusnya ini akan kembali lagi karena Ibu ajak mereka diskusi atau berinteraksi. Seperti itu Ibu. Baik Bapak Inung, akan saya perhatikan lagi model pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan tentunya saya akan lebih mencoba untuk berinteraksi lagi dengan siswa dengan seperti misalnya melakukan tanya jawab disertai game agar lebih menarik, seperti itu Pak. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu Indri setelah serangkaian yang kita lakukan? Tentunya saya merasa lega terkait permasalahan yang saya hadapi dan akan saya terapkan saran-saran yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga saran-saran yang telah Bapak berikan kepada saya. Tentunya saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya saat pembelajaran berlangsung. Dengan ini saya tidak kebingungan lagi Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan saran yang Bapak berikan bisa saya laksanakan dengan baik sehingga pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya senang sekali Bu Indri ketika melihat Bu Indri ini rasa optimisnya berkobar-kobar seperti itu. Nah, Ibu pasti dapat mempertahankan semangat mengajarnya Ibu menjadi guru yang profesional pastinya ya Bu ya. Saya akan siap selalu Bu membantu Ibu apapun keluhan yang diberikan atau keluhan yang Ibu rasakan. Boleh langsung konsultasikan saja ke saya. Ya Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Inung atas waktu yang diberikan dan saran-saran yang diberikan kepada saya. Sangat bermanfaat sekali Pak. Saya akan berusaha memperbaiki pengajaran saya dan akan saya rencanakan mulai dari sekarang Bapak. Sama-sama Bu Indri, tetap semangat ya Bu. Baik Bapak Inung, terima kasih sekali lagi. Dan saya mohon pamit Pak karena akan mengajar di kelas selanjutnya. Senang bekerja sama dengan Bapak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya Ahmad Madunul Haq di belakang 028. Saya di sini sebagai kepala sekolah. Kak Indri Irawati sebagai guru. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mau melihat video kami terkait supervisi klinis. Kita dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.